Dengan mosi, Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Sebagai OJIS dan kami jelas bahwa kami percaya Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian negara dan mencapai suatu kemaslahatan. Menetapkan batas pengeluaran pemerintah ini berkaitan dengan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, yakni kebijakan fiskal yang nantinya pada akhirnya juga akan berekstensi dengan kebijakan moneter, di mana kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan dalam APBN. Hal ini untuk mencapai suatu kestabilan ekonomi yang lebih baik dan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Hal ini berekstensi dengan kebijakan moneter yang merupakan sebuah instrumen yang dilakukan untuk mengambil tindakan pengendalian jumlah mata uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga dengan tujuan untuk mengendalikan ekonomi secara makro agar tercipta suatu kestabilan ekonomi dan salah satunya adalah agar tidak terjadinya suatu inflasi. Mari kita lihat bagaimana status quo pasca pandemi ini. Pasca pandemi, suatu pengendalian ekonomi harus dilakukan secara lebih masif karena pemerintah baru saja melakukan atau gila-gilaan atau jor-joran memberikan subsidi kepada masyarakat atau bantuan-bantuan sosial. Lantas mengapa kemudian harus Bank Sentral atau harus Bank Indonesia? Mari kita lihat bagaimana karakterisasi dari Bank Sentral itu sendiri. Satu, Bank Sentral adalah suatu instansi yang punya kuasa moneter, di mana mereka berdiri secara semi independen yang diisi juga oleh para ahli-ahli dan spesialis ekonomi yang punya misi atau interest untuk memang menjaga perekonomian Indonesia agar seimbang. Di mana dengan demikian pada akhirnya mereka pasti punya data yang valid dengan banyak sekali pertimbangan seperti angka inflasi, peredaran mata uang di masyarakat, kemudian kebijakan moneter mereka. Sehingga pada akhirnya Bank Indonesia kami percaya dapat memberikan pertimbangan yang lebih baik dan lebih akurat pada akhirnya. Lantas mengapa? Apa yang membuat BI pada akhirnya sebagai bank sentral dapat berbeda dengan pemerintah? Karena mereka kami rasa karena ia tidak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik seperti yang ada pada karakterisasi oleh pemerintah. Lantas kemudian mari kita lihat bagaimana pembatasan dari pengeluaran pemerintah itu sendiri. Kami percaya bahwa kami akan membatasi pengeluaran pemerintah pada batas maksimum pengeluaran pemerintah dalam konteks belanja pemerintah dari luar negeri seperti misalkan impor jasa dan impor barang pada akhirnya. Kemudian oleh karena itu sebagai OJI setidaknya ada dua hal yang akan kami buktikan. Satu, secara prinsipal kami akan membuktikan bahwa BI berhak atau terjustifikasi untuk membatasi pengeluaran pemerintah, dan dua, secara prinsipal hal ini akan jauh lebih beneficial baik bagi pemerintah, Bank Indonesia sebagai bank sentral, dan masyarakat itu sendiri. Masuk pada justifikasi kami yang pertama, kenapa pada akhirnya sebagai OJI kami percaya bahwa kami dapat membuktikan bahwa intervensi BI kepada pengeluaran pemerintah ini dapat dijustifikasi. Ini berkaitan dengan pembuktian prinsipal. Kenapa BI berhak untuk mengintervensi? A, BI punya tanggung jawab terhadap perekonomian Indonesia, di mana jika terlalu banyak uang yang keluar di pembelanjaan luar negeri, otomatis perputaran uang dalam negeri akan kecil dan ini akan berpengaruh pada kurs luar negeri, bukan? Tentu pada akhirnya ini akan membuka peluang inflasi, dan ketika ini terjadi, yang akan kerepotan menyelesaikan masalahnya adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral itu sendiri, bukan? Jadi lebih baik sedari awal BI yang menetapkan batasan daripada pengeluaran pemerintah. Atau B, rasionalisasi kami yang kedua, mayoritas belanja negara itu diambil dari hutang, bukan? Dan ketika hutang itu banyak, maka salah satu pilihan yang akan dilakukan oleh BI dan pemerintah adalah dengan mencetak lebih banyak mata uang. Ketika mata uang lebih banyak dicetak, lagi-lagi akan menyebabkan inflasi, bukan? Nah, ketika inflasi ini terjadi, maka BI juga harus membereskannya. Maka BI juga yang harus membereskannya dan BI juga yang pada akhirnya akan kerepotan. Jadi, kami rasa inilah justifikasi mengapa BI pada akhirnya berhak mengintervensi batasan daripada pengeluaran pemerintah dari awal untuk mencegah hal-hal tersebut, terlebih pengeluaran-pengeluaran yang menyangkut pada pengeluaran luar negeri. Masuk pada justifikasi kamu yang kedua, bahwa dengan BI sebagai bank sentral menetapkan batas pengeluaran, ini akan jauh lebih beneficial. Satu, kami rasa ini berkaitan dengan bagaimana penanganan ekonomi Indonesia pasca pandemi yang harus lebih ketat pada akhirnya. Karena kami melihat bagaimana karakterisasi pemerintah yang kemudian kebijakan ekonominya seringkali terlihat politis dan populis, di mana mereka punya kecenderungan untuk menampakkan elektabilitas mereka yang baik, bukan? Sehingga bisa jadi mereka akan berhutang sebanyak-banyaknya demi membangun infrastruktur yang banyak,
tanpa memikirkan bagaimana cara membayar hutang dan kebijakan moneter lainnya, dan justru seringkali abai dengan kondisi moneter negara. Sehingga kami rasa yang satu-satunya yang punya interest bagi para pelunasan hutang, peredaran mata uang, penanganan inflasi, dan lain-lainnya hanyalah BI sebagai bank sentral. Maka dengan adanya intervensi dari Bank Indonesia dari awal, kami rasa hal ini dapat mencegah hal tersebut dapat terjadi. Yang kedua, kami rasa dengan adanya kontrol ketat daripada BI selaku bank sentral, mereka punya interest yang kuat dan mereka juga punya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional pada akhirnya, yang pada akhirnya kami rasa maka tren perekonomian Indonesia secara makro maka akan tercatat lebih baik, bukan? Di mana pada akhirnya portofolio pengeluaran pemerintah juga akan jadi lebih bagus. Apa yang akan terjadi jika portofolio daripada pengeluaran pemerintah ini jauh lebih bagus dan jauh lebih terarah pada akhirnya? Maka ini akan jauh menarik minat investor untuk menanamkan modal mereka di Indonesia, bukan? Sehingga pada akhirnya yang lebih diuntungkan di sini juga adalah pemerintah, tidak hanya Bank Indonesia yang pada akhirnya mereka tidak akan kerepotan menangani inflasi karena mereka sudah melakukan pencegahan dari awal dengan mengintervensi dengan membuat pembatasan daripada pengeluaran pemerintah itu sendiri. Dan bagi pemerintah dan negara sendiri itu pun juga kami rasa akan jauh lebih baik karena dengan portofolio yang baik juga akan menarik investor untuk dapat menanamkan modal mereka sehingga pembangunan di Indonesia tidak akan terhambat pada akhirnya. Dan yang ketiga, dengan jangka panjang, dengan penanganan yang lebih profesional daripada Bank Indonesia selaku bank sentral itu sendiri, pada akhirnya ini akan membuat perekonomian Indonesia akan membaik dengan pada akhirnya adanya peningkatan presentasi surplus pada pelaporan perekonomian Indonesia di akhir tahun, bukan? Pada pembelanjaan perekonomian Indonesia atau APBN, bukan? Pada akhirnya, sehingga hal tersebut yang menjadi sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan ekonomi ketika dianggap surplus, pada akhirnya itu akan dianggap berhasil, sehingga kami rasa hal tersebut akan jauh lebih baik pada akhirnya, baik bagi pemerintah, baik bagi bank sentral atau masyarakat itu sendiri. Masuk pada preemptif, ketika nanti OO mengatakan bahwa hal ini buruk ketika terjadi pembatasan, hal ini akan menghambat adanya laju pertumbuhan atau pada akhirnya ini akan menghambat laju pembangunan Indonesia. Kami rasa tidak, karena pada akhirnya kami telah mengatakan bahwasanya dengan kontrol yang ketat ini pada akhirnya akan lebih terkontrol bagaimana pengeluaran dan pemasukan daripada pemerintah itu sendiri dan akan menarik investor itu sendiri, sehingga pada akhirnya kami rasa pembangunan juga akan terjadi di sisi kami. Untuk itu vote untuk OG. Sekian, terima kasih.